Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini, tahun 2022, di gereja kami, Gereja Mawar Syaron Surabaya, Surabaya Barat, visi tahunan ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Saya yakin ketika dicanangkan oleh Pastor Philip bahwa tahun ini akan menjadi tahun di mana jemaat Tuhan akan banyak sekali mengalami mimpi dan penglihatan, maka itu tidak bisa lepas dari campur tangan dan karya Roh Kudus. Bukankah di Yoel pasal yang kedua dikatakan bahwa ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam diri banyak umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, maka anak-anaknya perempuan dan laki-laki akan bernubuat, orang-orang mudanya akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tuanya akan mendapat mimpi. Jadi mimpi dan penglihatan itu adalah karya-karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya. Saya percaya tahun ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mau hidup kita ini sebagai orang percaya lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Lebih lagi kita ini menjadi makin hari makin rohani. Bukan rohani yang sifatnya penampilan atau yang sekedar kelihatan ngeroh gitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi kehidupan yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya makin menyukakan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tahun ini mari inginkan, prioritaskan. Sepanjang tahun ini hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari inginkan, hausi, rindukan lebih lagi Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang 47, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat itu untuk Anda. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Yehezkiel pasal 47, ayat yang pertama sampai yang kelima. Sebuah kisah mengenai penglihatan Nabi Yehezkiel tentang sungai yang keluar dari bait suci. Firman-Nya berkata demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi hingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penglihatan Nabi Yehezkiel mengenai sungai yang keluar dari bait suci Allah itu berbicara mengenai Roh Kudus. Bukankah dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, nanti Anda bisa buka ya, di lain waktu Anda catat aja, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu berbicara demikian, orang yang percaya kepada Yesus, maka dari dalam dirinya akan keluar aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam diri orang percaya, yaitu Roh Kudus. Aliran air sungai ini berbicara mengenai Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Di Perjanjian Lama, Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan mengenai sungai yang keluar dari ambang bait suci Allah. Ya, demikian juga Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup orang percaya. Bukankah hidup kita, tubuh kita ini adalah bait suci Allah? Jadi adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk hidup Anda dan saya ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup Anda dan saya. Nah, kembali ke dalam kitab Yehezkiel dikatakan bahwa ketika air itu mengalir, lalu ada kedalaman demi kedalaman tertentu yang Nabi Yehezkiel masuk ke dalamnya. Kita akan bahas satu persatu. Seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan mengenai kedalaman demi kedalaman dalam Yehezkiel pasal yang 47 itu. Kedalaman seperti apa yang Roh Kudus kita izinkan untuk memenuhi kehidupan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu semua hari ini yang mengikuti doa pagi ini, apakah Anda sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan Anda ketika Anda percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu adalah janji Allah yang akan dicurahkannya dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi jika Bapak Ibu hari ini
belum dipenuhi Roh Kudus atau belum mengalami baptisan Roh Kudus dalam hidup Anda harus menginginkannya. Karena itu adalah janji Tuhan, itu adalah milik Anda. Yesus menjanjikan baptisan Roh Kudus itu akan diberikan, akan diterima kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari inginkan Bapak Ibu. Jika Anda sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saya ingin Anda memperhatikan firman-firman ini untuk Anda melihat sedalam apa. Karena seharusnya kepenuhan Roh Kudus tidak hanya berhenti di pengalaman baptisan Roh Kudus atau berbahasa roh saja. Tapi bagaimana hidup Anda dan saya sungguh-sungguh dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah, yang pertama berbicara mengenai level kedalaman pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini berbicara mengenai apa? Kedalaman Roh Kudus dalam level pergelangan kaki itu berbicara mengenai jalan atau langkah kehidupan yang Anda dan saya ambil atau miliki. Setelah kita lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan selalu memimpin kita untuk hidup dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11 berbunyi demikian Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai 11. Saya bacakan untuk Anda. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ayat yang ke-9, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat yang 11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu, kalau Anda sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, ya, kalau Anda sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, maka jejak Roh Kudus itu yang pertama-tama akan nyata dalam bentuk apa? Jejak pertobatan. Jejak pertobatan akan menjadi satu tanda utama dan pertama dalam hidup orang percaya yang mengaku dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus atau telah menerima Roh Kudus. Tidak mungkin seorang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh tapi hidupnya itu masih dalam hidup dosa. Tidak ada tanda-tanda pertobatan. Itu nonsens, itu enggak mungkin Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Roh Kudus tercurah dalam hidupmu, yang pertama-tama dia akan membawa hidupmu masuk dalam kedalaman yang pertama, level pergelangan kaki. Jejak pertobatan, langkah hidupmu dan hidup saya, hidup Anda dan hidup saya akan ada dalam langkah-langkah kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Akan ada tanda-tanda pertobatan yang jelas di mana kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging ataupun dosa, tapi kita akan hidup meninggalkan dosa di masa lalu. Yang dulunya suka bohong, yang dulunya suka mencuri, yang dulunya suka berzina, pornografi, yang dulunya seorang yang keras hati, yang suka melakukan tindakan kekerasan, segala macam bentuk dosa, mabuk-mabukan, judi, apapun itu. Kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menginsafkan Anda dan saya akan dosa. Jejak pertobatan akan terlihat dalam hidup kita. Amin. Itu adalah level pergelangan kaki. Yang kedua, Nabi Yeskiel disuruh untuk jangan berhenti di pergelangan kaki, tapi masuk lebih dalam. Yang kedua adalah level lutut. Ketika Nabi berjalan, dalamnya air itu adalah sedalam lutut gitu ya. Nah, lutut berbicara mengenai kehidupan doa. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bertobat meninggalkan jalan-jalan dosa. Yang kedua, dia akan membangun kehidupannya makin dekat dengan Tuhan. Kehidupan doa menjadi nafas hidupnya. Doa menjadi persekutuan, menjadi pergaulan, menjadi kehidupan, menjadi kesukaan. Bukan sekedar kewajiban atau keharusan, tapi menjadi kesukaan, menjadi sebuah kebutuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, ini tanda-tandanya Bapak Ibu. Bukan sekedar suka doa gitu ya, tapi harus ada buahnya. Apa sih tanda-tanda orang yang hidupnya itu dekat dengan Tuhan? Ia tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kepahitan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya akan ada damai. Hatinya akan ada sukacita. Hatinya akan ada ketenangan.
Hatinya akan ada kasih yang melimpah. Kasih akan melimpah dalam hatinya untuk dirinya sendiri. Dia bisa berdamai dengan dirinya. Dan kasih juga akan melimpah mengalir untuk sesama. Ya, Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu, firman Tuhan bisa Anda buka. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai 9 berbunyi, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ya, kita buka sama-sama. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Ini tanda-tandanya orang yang dekat dengan Tuhan. Yang hubungannya dengan Roh Kudus itu sampai di level lutut gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tanda-tanda orang yang dekat dengan Tuhan. Yang Roh Kudus memenuhi hidupnya sampai ke level lutut. Ia akan menjadi orang yang ada masalah. Ada pergumulan. Tapi hatinya tetap penuh dengan damai sejahtera. Hatinya tenang. Hatinya percaya. Ketakutan tidak menguasai jiwanya. Kekhawatiran tidak menggelapkan kehidupannya. Dia tetap teguh, dia tetap percaya. Dia menjadi orang yang beriman. Itu harus menjadi buah Bapak Ibu. Dari seorang yang suka berdoa. Hari ini saya tanya kepada Anda, kalau Anda rajin ikut doa pagi ya. Tentunya Anda adalah orang-orang yang suka berdoa. Tapi coba uji, apakah engkau bukan sekedar suka berdoa, tapi apakah makin tumbuh percayamu kepada Tuhan. Harusnya kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, Anda semakin percaya kepadanya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu adalah level kedalaman setinggi pinggang. Nah, pinggang di sini berbicara mengenai pembentukan. Saya ulang ya, yang pertama tanda-tanda Roh Kudus memenuhi hidup kita itu ada 3 level kedalaman. Yang pertama adalah pertobatan, ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada buah pertobatan. Yang kedua, ia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Buahnya adalah ia tenang, ia percaya kepada Allahnya. Sekalipun ada pergumulan, pencobaan, hatinya tetap tenang dan percaya. Kekhawatiran, permasalahan tidak menguasai hidupnya. Yang ketiga, ia menjadi orang yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Oke, Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21 Bapak Ibu kita buka bersama-sama. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21. Pemazmur berbicara demikian. Pemazmur berkata-kata demikian Bapak Ibu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Apa yang membuat dia pahit dan buah pinggangnya terasa sakit? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, dia mengalami proses kehidupan. Dia mengalami situasi yang tidak mudah. Ya, sehingga dia merasa Tuhan berat banget dibentuk seperti ini, sakit sekali. Buah pinggangnya seperti menusuk-nusuk. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti. Permasalahanku terlalu berat, persoalan hidupku terlalu banyak. Aku gak ngerti kenapa ini terjadi. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di level kedalaman pinggang ini Bapak Ibu, orang percaya mengizinkan Tuhan memakai setiap proses kehidupan untuk membentuknya menjadi pribadi seperti yang Tuhan izinkan. Ia mengizinkan Tuhan membentuk karakternya, menghancurkan dagingnya, menghancurkan egonya, dan ia tidak menyerah dengan kepahitan, dengan kekecewaan. Ia tidak memberontak.
Bahkan ketika life seems unfair gitu ya. Bahkan ketika kehidupan sepertinya tidak adil. Bahkan ketika banyak hal ia tidak mengerti. Ia berserah sepenuhnya. Ia taat dan ia mau turut, mau ikut pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke kolam renang gitu ya. Atau mungkin pernah main ke pantai, ke laut. Seperti yang firman Tuhan ini katakan, ketika air itu sudah setinggi pinggang atau bahkan lebih tinggi lagi, kita menjadi makin sulit untuk berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita nggak bisa lagi mengendalikan ke arah mana kita mau melangkah. Air itu yang pada akhirnya ketika semakin tinggi semakin mengendalikan kita. Kita nggak punya kendali lagi atas situasi yang ada. Yang bisa kita lakukan hanyalah berserah. Kita mengizinkan air itu yang menghanyutkan kita, tanda petik. Memimpin kita mengalir kemanapun ia mau pergi. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Anda, air yang keluar dari bait suci Allah ini yang melambangkan Roh Kudus ini, bukanlah air yang akan menenggelamkan, membinasakan kita. Tapi adalah air kehidupan yang akan menghanyutkan kita ke tempat-tempat yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, tanda ketiga dari orang yang hidupnya makin penuh dengan Roh Kudus. Ia bersedia dibentuk. Ia ikut proses pembentukan Tuhan. Ia berserah. Ia ikut apa yang Tuhan mau. Bukan pasrah tidak berdaya, tapi ia percaya sepenuhnya. Dan mengizinkan Tuhan yang menuntun kehidupannya. Terakhir saya mau kita baca sama-sama Bapak Ibu kelanjutan dari penglihatan Nabi Yehezkiel ini dalam Yehezkiel pasal yang ke-47. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-12. Berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ayat yang ke-7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat yang ke-8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayu Yordan dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat yang ke-10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi daerah penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Ayat 11. Tapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu, seperti inilah Tuhan mau menuntun kehidupan kita. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupnya sampai kepada level pinggang, bersedia dibentuk hidupnya. Maka hidupnya akan menjadi seperti, dampaknya akan seperti menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Menghasilkan rupa-rupa buah, daunnya gak pernah layu, selalu ada buah di setiap musim. Hidupnya menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Bapak Ibu, hari ini mari buka hatimu. Apakah Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah Anda sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan Anda? Jika sudah, jangan berhenti hanya di level berbahasa roh. Tapi mari izinkan Roh Kudus masuk dan berkarya lebih dalam kehidupan Anda. Menuntun Anda masuk lebih dalam. Mari masuk. Mari pastikan Anda melangkah sampai ke level pergelangan kaki. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Mari mendekat lebih lagi, jangan berhenti di sana. Bangun kehidupan doa. Bangun kehidupan imanmu. Orang yang berdoa seharusnya menjadi orang yang mengenal Tuhan, percaya kepadanya, dan beriman. Tidak berhenti di situ. Berikan dirimu untuk dibentuk. Lalui setiap proses kehidupan ini, berserahlah kepada Tuhan, teruslah percaya, taat, turut, jangan memberontak. Izinkan, inginkan hidup kita, Anda dan saya dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Maka Anda akan melihat hidup kita akan menjadi air kehidupan, mengalirkan aliran-aliran kehidupan kepada banyak orang di sekitar kita.
Amin. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya pagi hari ini. Buka hati kita bagi Roh Kudus. Rindukan Dia memenuhi setiap kita. Rindukan Dia memimpin setiap kita.